Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik juga kan? Oke, sekarang kita bertemu kembali masih dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satu apapun, dan kita bisa belajar kembali tentang bilangan-bilangan dalam matematika. Baik anak sekalian, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin kita membicarakan tentang bilangan. Masih ingat? Oke, bilangan berpangkat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan bilangan dalam bentuk akar. Tentunya kalian sudah pernah mengetahui dan sudah pernah melihat bahwasanya bentuk akar itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Oke, kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan berpangkat. Coba kita perhatikan bilangan berpangkat kebalikan dari bentuk akar. Tentu kalian masih ingat bentuk akar seperti apa? Oke, bentuk akar itu bisa kalian lihat seperti ini simbolnya. Ini adalah simbol bentuk akar. Masih ingat? Oke, mungkin di kelas 7, 8 atau di SD sudah pernah kalian tahu atau mengetahui bentuk akar seperti apa. Bentuk akar itu kebalikan dari bilangan berpangkat. Kalau bentuk akarnya seperti ini, tidak ada bilangan yang lain, itu sama dengan akar pangkat 2. Nah, seperti ini. Bentuk akar seperti ini itu sama dengan bentuk akar pangkat 2. Memang kalau akar pangkat 2 itu tidak usah ditulis. Jadi hampir sama. Bentuk akar seperti ini itu sama dengan akar berpangkat 2. Tentunya kalian tahu kalau bentuk akar bentuk menulis seperti itu, maka bilangan berpangkatnya adalah bilangan berpangkat 2, atau bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Itu masih ingat? Saya ambil contoh. Akar 4. Berapa akar 4? Benar, akar 4 adalah 2. Dalam bentuk umumnya, bentuk akar itu seperti ini. Nah, misalnya di sini ada n, akar pangkat n. Di sini ada a berpangkat m. Maka hasilnya adalah a pangkat m per n. Ini adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat. Pak, m dan n itu bilangan apa saja? Tergantung dan terserah. Berapa besar bilangannya? Coba. Nah, misalkan di sini ada, tadi sudah kita ketahui kalau akar 4 itu sama dengan 2. Kita buktikan. Nah, kalau tidak ada pangkatnya itu sama dengan akar pangkat 2. Di sini 4. Nah, kalau tidak ada akarnya, akar 4 pangkat 2 ada hasilnya adalah berapa? 2. Kita buktikan. Nah, 2. Kita pangkatkan. Kalau 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Boleh seperti ini. Dari mana, Pak? Oke. Kita coba. Kalau 4 itu berasal dari 2 kali 2. Kita kalikan. Pangkat 2 di sini 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kita lihat bentuk umumnya. Oh, kalau akar a pangkat m, akar pangkatnya pangkat m itu sama dengan a pangkat m per n. Bisa keluar menjadi 2 pangkat 2 per 2. 2 pangkat 2 per 2 berapa? 1. Oh, sama dengan 2. Berarti akar 4 hasilnya 2. Seperti itu. Bagaimana? Bisa diikuti? Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Baik anak, kita lanjutkan kembali untuk bilangan berpangkat. Saya ambil contoh yang lain.
Misal di sini ada bilangan 27 akar pangkat 3. Sama cara kerjanya dengan bilangan yang berpangkat 2. Semuanya sama. Coba lihat sini. Akar pangkat 3 27 itu berasal dari 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 27. Bagaimana? Oke. Akar pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3. Betul. Nah, kalau saya keluarkan, di sini saya keluarkan 3 berarti 3 pangkat 3 per 3. 3 per 3 sama dengan 1. Berarti hasilnya di 3. Pak, kalau pangkatnya pecahan bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Asalkan sesuai dengan bentuk umumnya. Oke, saya ambil contoh. Di sini ada pangkat 3. Di sini 4. Akar pangkat 3, 4 itu berasal dari mana? 2 kali 2. Akar pangkat 3, 2 kali 2, 2 pangkat 2. Hasilnya adalah kalau di sini A pangkat M akar pangkat 2 berarti A pangkat M per N. Maka hasilnya adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat M-nya dulu berarti 2 per 3. Ini hasilnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan kembali. Saya ambil contoh yang lain. Pak, kalau pangkatnya itu bentuk akarnya tidak menghasilkan bilangan bulat bagaimana? Kita ambil contoh. Akar 1. Akar 1 itu berapa? 1. Ya. Bagaimana? Kalau akar 4, akar 4 tadi sama dengan 2. Ingat, akar 1 dengan akar 4 sebagai patokan. Di sini ada akar 2, di sini ada akar 3. Kalau akar 2 dan akar 3 berarti hasilnya itu antara 1 dan 2. Kok bisa, Pak? Karena akar 1 itu 1, akar 4 adalah 2. Jadi akar 2 dan 3 hasilnya di antara 1 dan 2. Berarti bisa koma. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, Pak, hasilnya berapa jika pangkat 2? Hasilnya berapa jika pangkat 3? Sama. Di sini akar 2, di sini kan ada 2. Di sini 1 ya, berarti 2 pangkat 1 per 2. Betul. Akar 3 pangkat 2 berarti 3 ini pangkat 1. 1 per 2. Setiap bilangan jika tidak ada pangkatnya itu berarti bilangan tersebut berpangkat 1. Kalian perlu diingat, karena pangkat itu tergantung dari bilangannya. Kalau bilangan itu tidak ada pangkatnya berarti bisa diartikan bilangan tersebut berpangkat 1. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Akar 1 itu berapa? 1. Ya. Bagaimana? Kalau akar 4
Akar 4 tadi sama dengan 2. Ingat akar 1 dengan akar 4 sebagai patokan. Di sini ada akar 2, di sini ada akar 3. Kalau akar 2 dan akar 3 berarti hasilnya itu antara 1 dan 2. Kok bisa, Pak? Karena akar 1 itu 1, akar 4 adalah 2. Jadi akar 2 dan 3 hasilnya di antara 1 dan 2. Berarti bisa koma. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, Pak, hasilnya berapa jika pangkat 2? Hasilnya berapa jika pangkat 3? Sama. Di sini akar 2, di sini kan ada 2. Di sini 1 ya, berarti 2 pangkat 1 per 2. Betul. Akar 3 pangkat 2 berarti 3 ini pangkat 1 per 2. Setiap bilangan jika tidak ada pangkatnya itu berarti bilangan tersebut berpangkat 1. Perlu diingat, karena pangkat itu tergantung dari bilangannya. Kalau bilangan itu tidak ada pangkatnya, berarti bisa diartikan bilangan tersebut berpangkat 1. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Baik anak-anak, kita kembali ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ada 2 macam. Ada perkalian, ada pembagian. Oke, pertama kita ambil sifat bentuk akar perkalian. Saya ambil contoh. Akar 4 dikali akar 9. Nah, kalau ini diambil hasilnya secara langsung, itu akan menghasilkan akar 4 sama dengan akar pangkat 2. Bisa tidak ditulis karena akar pangkat 2, akar 4 sama dengan 2. Dikali akar 9. Berapa akar 9? Oke, 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Atau bisa ditulis langsung. Akar 4 dikali akar 9. Hasilnya akan sama. Berarti di sini akar 4 dikali 9. 4 kali 9 sama dengan, iya betul, 36. Akar 36 berapa? Benar, akar 36 adalah 6. Maka hasilnya akan sama. Sama hasilnya. Hanya cara mengerjakannya berbeda. Tapi hasilnya tetap sama. Pak, bagaimana kalau hasilnya tidak bisa bilangan bulat? Coba di sini. Akar 16 dikali akar 5. Nah, ini bisa saja ditulis. Nah, akar 5 akar 16 berapa? 4. Betul, dikali akar 5. Akar 5 tidak bilangan bulat hasilnya, Pak. Ditulis langsung aja, tetap sama. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 4 kali akar 5, 4 akar 5. Seperti ini hasilnya. Bagaimana? Oke, saya kasih contoh lagi di sini. Misalkan akar 20, Pak. Akar 20. 20 itu tidak ada hasilnya bilangan bulat. Kita lihat di sini. Kita ambil faktornya. Ambil faktor yang faktornya bisa diakar. Berarti di sini ambil berapa?
4 dikali 5. 4 kali 5 20 kan? Nah, di sini bisa kita keluarkan akar 4 dikali akar 5. Berapa akar 4? 2, betul. Dikali akar 5. Berarti hasilnya adalah 2 akar 5. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, akar 20 sama dengan 2 akar 5. Oke? Ya. Baik anak-anak, maka di sini akan menghasilkan bentuk umum dari sifat-sifat bentuk akar perkalian adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Ini bentuk umumnya. Oke, yang kedua adalah pembagian. Masih sama dengan perkalian. Bentuknya juga sama. Misalkan di sini saya ambil di sana akar 9 per akar 4. Ini bisa ditulis akar 9-nya adalah 3 per akar 4-nya 2. Masih tetap sama. Di sini akar, di sini akar. Boleh ditulis akar 3 per 2. Jadi bentuknya hampir sama dengan perkalian. Pak, bagaimana kalau perkalian tidak bisa menghasilkan bilangan bulat? Oke, lihat sini. Saya ambil contoh kedua. Misalkan 15 per akar 4. Maka kan menghasilkan berapa? 15 kalau tidak bisa diakar per 2. Karena di sini ada variabel 1. Nah, 1 dikali dengan bilangan apapun kan hasilnya tetap sama. Maka boleh saja di sini diartikan 1 kali akar 15 sebagai bantuan per 2. Maka akan menghasilkan 1 per 2 akar 15. Boleh seperti itu, Pak? Boleh. Yang penting yang bisa diakar keluar dari bentuk akar. Yang tidak bisa tetap di dalam akar. Kalau dibalik bagaimana, Pak? Boleh dibalik. Akar 4 per akar 15. 2 per akar 15. Hasilnya berapa? Ya tetap ini hasilnya. Atau 1 per akar 15. Yang ini saya kalikan 1. 2 kali 1 per akar 15. Maka akan menghasilkan seperti ini. Bentuk umumnya adalah akar A per akar B itu sama dengan bentuk akar A per B. Hanya seperti itu. Baik anak-anak sekalian, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Masih tetap belajar bersama saya Pak Yatim dalam pelajaran matematika di kelas 9. Semoga apa yang saya sampaikan untuk kalian yang masih belum paham, kita sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.